Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1211 Cu Chen ada di sini. Banteng Dewa Lima Warna bersinar terang di malam hari dan berlari menuju ke arah desa Jiaozai dengan kecepatan tercepat. Malam itu seluruh tahun 2000 merasa waspada. Meskipun Cu Chen merekrut prajurit pada tingkat kekuatan supernatural 2000, semua anggota tingkat 2000 menerima perintah ini dari Cu Chen. Banyak sekali orang yang terkejut dalam sekejap. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Cu Chen mengerahkan pasukan terkuat 2000 dan mengirim mereka semua ke desa Jiaozai? Bukankah di desa Jiaozai sedang terjadi wabah belalang? Aku tidak peduli lagi. Kapten Cu sudah memberi perintah, jadi maju saja. Tetapi kamu hanya berada di alam transformasi ilahi. Pergi saja. Di malam yang gelap, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju desa Jiaozai di bawah bintang-bintang dan bulan. Puncak 1000 lapisan, Masme memberikan pelatihan khusus kepada Xiao Yuer. Selama periode ini, laju pertumbuhan Xiao Yuer sangat cepat. Dia telah menerobos ke alam Qi dan semakin dekat dengan standar yang ditetapkan oleh Cu Chen baginya untuk meninggalkan gunung di alam transformasi ilahi. Setelah mempelajari banyak kekuatan magis dari sekte gunung tak tergoyahkan, Masme juga memasuki alam kekuatan magis. Melihat Xiao Yuer berlatih di bawah sinar bulan, mata Masme menjadi semakin khawatir. Anak ini sangat pekerja keras dan membuat kemajuan pesat. Jika dia terus seperti ini, dia akan bisa turun gunung dalam beberapa hari. Tetapi Masme merasa lebih nyaman tinggal di pegunungan. Keselamatan adalah prioritas utama. Situasi di luar sekarang terlalu kacau. Xiao Yuer, jika kamu merasa lelah, kembalilah dan beristirahat, desak Masme. Xiao Yuer menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas, aku bisa bertahan 1 jam lagi. Aku tidak ingin kau memaksa. Masme menghela nafas, lalu mengangkat telepon dengan santai, melihatnya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Momen, Masme menatap Xiao Yuer dengan ekspresi serius. Xiao Yuer, kemarilah. Sekarang aku akan mengajarimu 3 gerakan terakhir dari metode cambuk keluarga Ma. Kau harus mengingatnya secepat mungkin. Aku hanya akan melakukannya sekali. Mendengar ini, Xiao Yuer tertegun. Sang guru selalu mengatakan bahwa 3 jurus terakhir teknik cambuk keluarga Ma hanya bisa diajarkan kepadanya setelah ia mencapai alam transformasi dewa. Sebelum Xiao Yuer sempat berbicara, Masme sudah mulai melakukan 3 gerakan terakhir teknik cambuk keluarga Ma. Setelah 3 gerakan, sosok Masme menghilang. Tim Cu mendapat perintah mengumpulkan desa Jiaozai. Dengan perasaan Masme terhadap bahaya, dia bahkan punya firasat bahwa kali ini, mungkin, dia tidak akan pernah kembali. Namun dia tetap berangkat. Moto leluhur keluarga Ma, keselamatan pertama, kesopanan pertama. Kota-kota di sekitar Gunung Langjutsu, tim investigasi Jiang Yingtao, Biksu Yitong, Gadis Iblis Diei, Jenderal Heng Dao, Hong Shen dan lainnya telah berkumpul. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa lampu ilahi Guiksu telah diambil oleh seorang tokoh misterius yang kuat,
dan kekuatannya mungkin sudah berada di alam tubuh emas. Ekspresi wajah Jiang Yingtao serius. Kakak tahu, ini buruk. Si Tu Jing tiba-tiba terkejut. Chu Chen telah mengeluarkan perintah bahwa semua prajurit di atas alam kemampuan Dewa 2000 harus berkumpul di desa Jiaozai. Sesuatu terjadi di desa Jiaozai. Jiang Yingtao segera berdiri. Jenderal Heng Dao dan Dewa Merah terbang lebih dulu, diikuti oleh Biksu Yitong dan gadis iblis berbusana kupu-kupu. Ayo pergi juga, Jiang Yingtao berkata dengan suara yang dalam. Dari segala arah, di bawah langit malam, seperti komet, mereka terbang menuju desa Jiaozai. Di desa Jiaozai, Qin Hui secara alami juga melihat kolom cahaya naik ke langit. Kejadian ini pun sekaligus menegaskan satu hal, bahwa persepsinya barusan benar, ada yang tengah memata-matainya. Apakah ini panggilan untuk meminta bantuan? Qin Hui tersenyum sedikit dengan nada main-main di sudut mulutnya. Mungkin untuk memanggil Chu Chen datang. Pasukan belalang telah maju sejauh 10 mil. Diperkirakan mereka akan menghadapi pasukan Tiongkok dalam waktu 40 menit. Wabah belalang sungguh luar biasa. Pada awalnya, pilar cahaya melesat ke langit, menembus awan dan menerangi seluruh kegelapan perkemahan rekrutmen. Namun lambat laun, saat kekuatan jimat itu memudar, berkas cahaya yang melesat ke langit pun berangsur-angsur meredup. Senior Spirit Monkey tidak muncul. Hati Song Yan hancur. Chu Chen memberitahunya bahwa ada hubungan khusus antara monyet roh senior dan jimat pilar surgawi. Jika dia ingin datang, dia pasti bisa tiba sebelum pilar cahaya itu menghilang. Akan tetapi kini, sorotan cahaya itu berangsur-angsur meredup dan roh monyet senior pun menghilang. Song Yan berbalik dan cahaya redup menyinari sederet wajah muda berseragam militer. Mata mereka penuh dengan tekad, jangan menoleh ke belakang. Dari waktu ke waktu, saya dapat mendengar suara laporan di telinga saya. Pasukan belalang berada 15 mil jauhnya dari kamp rekrutmen baru. Pasukan belalang hanya berjarak 10 mil dari kamp rekrutmen. Hembusan angin malam bertiup kencang. Sorotan cahaya yang melesat ke angkasa berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya di malam hari. Bagaikan cahaya kunang-kunang, berkedip-kedip beberapa kali lalu menghilang dalam kegelapan. Aura jimat Tianzu menghilang sepenuhnya. Ini berarti senior Ling Hu tidak datang. Dialah satu-satunya yang mampu melawan musuh di depannya. 59 orang berada di alam tubuh emas. Song Yan menatap ke depan, lalu mendengar suara di telinganya. Pasukan belalang berjarak 5 mil dari kamp rekrutmen baru. Dia seakan dapat melihat belalang pemakan manusia beterbangan di langit. Taring mereka membesar berkali-kali lipat, menyerbu ke arah ini. Jika Chu Chen ada di sini, bagaimana dia akan melawan pertempuran ini? Pada saat ini, pikiran ini terlintas di benak Song Yan. Namun, Song Yan tidak dapat membayangkan bagaimana Chu Chen akan bertarung. 59 musuh alam tubuh emas yang bersembunyi di balik pasukan belalang sudah cukup untuk membuat siapapun putus asa. Sekalipun Chu Chen sudah mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya, dia tidak akan mampu membunuh mereka semua. Pasukan belalang semakin dekat. Mata Song Yan berangsur-angsur cerah. Seperti peri di bawah bulan,
Cahaya berangsur-angsur menyebar dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat yang sama, Song Yan mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Chu Chen. Chu Chen, ingat apa yang kukatakan padamu. Jangan muncul sebelum kau punya kekuatan untuk melawan Blood Tone secara langsung. Aku ingin kau membalaskan dendamku, bukan mati demi aku. Senyum yang manis, jangan menoleh ke belakang. Tak ada keluhan, tak ada penyesalan. Sebelum cahaya itu sepenuhnya menutupi tubuh Song Yan, ponsel itu terjatuh, dan di telapak tangan Song Yan, ada pedang ajaib, ujungnya terbuka. Desir, seberkas cahaya terbang keluar dari cahaya itu. Pada saat ini, Song Yan bukan lagi Song Yan. Saat suamimu tidak ada di sini, akulah suamimu. Ketika cahaya keemasan itu sepenuhnya menghilang, Song Yan berubah menjadi Chu Chen. Dalam postur Chu Chen, dia memegang pedang peri di tangannya dan melayang ke atas. Ujung pedang peri bersinar di langit malam. Di depan, pasukan belalang datang. Chu Chen ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Chu Chen mengayunkan pedangnya, melangkah maju, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah pasukan belalang. Dalam sekejap, pertempuran pun dimulai. Di belakangnya, para anggota kelompok 2000 mengikuti dari dekat dan semuanya memamerkan senjata mereka. Mata Xiao Kun, pendekar cincin emas, memancarkan warna merah darah. Melihat Chu Chen di depannya, hatinya sangat terguncang. Dia berkata dengan suara rendah, "Saudara-saudara, lindungi dia sampai mati." Bab 1212 Pengorbanan wabah belalang akan datang. Pada saat ini, semangat juang di mata semua orang mencapai puncaknya. Masing-masing dari mereka tahu dengan jelas dalam hati mereka bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah belalang pemakan manusia, tetapi pembunuh berduri darah yang bersembunyi di balik belalang. 59 orang berada di alam tubuh emas. Itulah tingkat kekuatan tertinggi mereka. Pasti ada banyak pembunuh Blood Tone di bawah Golden Body Realm berkumpul di sini. Malam ini, Blood Tone keluar dengan kekuatan penuh, hanya untuk membunuh Chu Chen. Song Yan berubah wujud menjadi Chu Chen, dan pedang pertama yang diayunkannya langsung membunuh sejumlah besar belalang. Belalang biasa dapat dengan mudah dibunuh oleh seorang prajurit di alam gaib. Namun Song Yan hanya menggunakan satu serangan pedang sebelum dia merasakan aura mengerikan yang datang dari dalam wabah belalang. Dalam sekejap, lebih dari 20 pembunuh berpakaian darah muncul, memegang pedang berwarna merah darah di tangan mereka, dan menebas ke arah Song Yan. Hampir pada waktu yang bersamaan, berita kembali muncul. Chu Chen telah muncul, mata Qin Hui tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Chu Chen, kamu datang cukup cepat. Qin Hui melambaikan tangannya, bersiap untuk memburu Chu Chen. Di bawah langit malam, pertempuran akan segera dimulai. Song Qiu mengenakan seragam militer. Dia menatap sosok di depannya dengan mata merah dan menggeram. Atas perintah Gao Ce, para rekrutan baru berkemah, serang. Memanggil, orang-orang yang benar-benar menghadapi tekanan adalah Song Yan dan 20 anggota kelompok 2000 di sekelilingnya. Para pembunuh duri darah menyerbu keluar bagaikan hantu. Bahkan para pembunuh duri darah di alam tubuh emas belum bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah menghadapi ancaman kematian.
Yang terlemah di antara para pembunuh duri darah juga berada di alam transformasi ilahi. Song Yan menggunakan keterampilan mengendalikan pedang untuk membunuh 5 pembunuh Bloodstone berturut-turut. Pada saat ini, seluruh kekuatannya keluar tanpa hambatan. Namun, pembunuh duri darah bagaikan belalang di langit. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak pula mereka muncul. Seseorang terjatuh di samping Xiao Kun. Ada pula pembunuh Bloodstone yang menyerbu ke arah kamp rekrutmen sambil tersenyum muram. Bagi para pembunuh duri darah di alam transformasi ilahi, membantai orang-orang ini di kamp rekrutmen adalah hal yang mudah. Song Yan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatirkan aku, lindungi para rekrutan baru." Namun, Xiao Kun dan yang lainnya sangat jelas tentang situasi saat ini, yang tidak memungkinkan mereka membuat terlalu banyak pilihan. Saat Song Yan bersedia berubah wujud menjadi Chu Chen untuk bertarung, muncul keyakinan di hati mereka untuk melindungi pendekar wanita Tiongkok ini dengan nyawa mereka sendiri. Malam semakin gelap, dari segala arah. Anggota kelompok 2000 akan berdatangan dari waktu ke waktu dan bergabung ke medan perang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memanggil, sinar cahaya pedang juga melesat menuju desa Jiaozai. Chu Chen berdiri di atas pedang peri, rambut hitamnya menari liar, matanya menatap lurus ke depan, terbuka lebar. Di tangannya, dia memegang telepon seluler dengan erat. Sambil berpacu di sepanjang jalan, Chu Chen juga selalu mengawasi situasi di desa Jiaozai. Dari waktu ke waktu, anggota 2000 akan melaporkan kembali. "Saya telah tiba di desa Jiaozai," namun kemudian, tidak ada berita lagi. Chu Chen juga mendengar berita tentang Song Yan. Pada saat ini, sorot mata Chu Chen yang tampak tenang menyembunyikan ribuan sisi tajam, dan jauh di dalam hatinya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan gelombang yang mengamuk itu. Dari kata-kata Song Yan, dia merasakan situasi di desa Jiaozai. Yang tidak dimengerti Chu Chen adalah mengapa monyet roh itu tidak datang. Chu Chen mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya berangsur-angsur memerah. Dia salah. Dia seharusnya tidak mempertaruhkan nyawa Song Yan pada janji monyet itu. Benar-benar salah. Yan, tunggu sebentar. 10 menit paling lama. Suara Chu Chen sedikit bergetar. Dia tidak berani membayangkan seperti apa pemandangan di desa Jiaozai sekarang. Ia hanya berharap semua orang aman dan sehat. Pedang abadi terbang melintasi langit malam. Meskipun wabah belalang di desa Jiaozai menimbulkan sensasi tertentu pada awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Lagi pula, wabah belalang bukanlah hal yang aneh di Provinsi Henan. Namun malam ini, secara bertahap, semakin banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Terutama di kota kecil di belakang kamp rekrutmen, banyak orang terbangun di tengah malam, tampak sedikit bingung. Mereka tidak tahu bahwa pertempuran brutal dan berdarah sedang terjadi tidak jauh dari mereka. Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa batalion rekrutan baru itu mempunyai banyak kesempatan untuk mengungsi sebelum wabah belalang datang. Tetapi untuk mencegah wabah belalang membahayakan kota itu, batalion rekrutan baru itu bertempur dalam pertempuran berdarah. Tidak ada yang namanya kehidupan yang damai. Hanya saja seseorang diam-diam bergerak maju sambil memikul beban yang berat.
Ada juga beberapa orang pemberani di kota yang menyadari keributan di sini dan diam-diam mendekat untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi. Medan perang, tanah dipenuhi mayat belalang, pembunuh, rekrutan, dan anggota kelompok 2000. Pemandangan yang mengejutkan, pedang di tangan Song Yan juga ternoda merah oleh darah, dan tubuhnya juga ternoda oleh bekas pisau. Tak seorang pun orang di sekitarnya, termasuk pendekar cincin emas Xiao Kun, yang tidak terluka. Dari 20 orang tim, hanya 8 orang yang tersisa untuk bertempur, dan jumlah korban terus meningkat. Namun, yang lebih menyedihkan adalah bahwa di balik wabah belalang, masih ada pembunuh berduri darah yang bermunculan. Tiba-tiba, aura yang kuat datang tiba-tiba, pembunuh duri darah alam tubuh emas muncul. Total ada 4 orang di tim Golden Body Realm Bloodstone Golden Body Realm. Tim mereka awalnya memiliki 5 anggota. Salah satunya adalah Wu Liangsen yang dikirim ke Jiuxuanmen. Keempat pembunuh alam tubuh emas segera menyerbu ke arah Song Yan, dengan tatapan mata yang kuat, penuh niat membunuh, dan penuh tekad. Ini memberi orang perasaan bahwa merekalah yang berjuang sampai mati. Song Yan menggenggam erat pedang abadi di tangannya. Dia mengerti bahwa pembunuh tubuh emas di depannya takut dengan kekuatan jasa Chu Chen. Para pembunuh Bloodsting sangat jelas bahwa jika mereka bergegas keluar sebelum kekuatan jasa Chu Chen habis, itu sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi, meskipun Song Yan mampu berubah wujud menjadi Chu Chen, dia tidak dapat meniru kekuatan jasa Chu Chen. Keempat pembunuh alam tubuh emas datang dan segera memberikan tekanan tak terbatas pada Song Yan dan yang lainnya. Lindungi tim Chu, Xiao Kun, pendekar pedang cincin emas, mengambil alih pimpinan, menghunus pedang cincin emas di tangannya, dan membunuh pembunuh alam tubuh emas dengan kekuatan besar. Seluruh 2000 anggota lainnya juga bergegas maju pada saat ini. Mereka semua bergegas ke Song Yan. 4 pembunuh di alam tubuh emas mengangkat pedang mereka dan menyerang. Pedang cincin emas itu patah dengan bunyi berdentang. Mata Xiao Kun menampakkan tekad, dan dia menyerbu maju sambil memegang pisau patah di tangannya. Pedang merah darah itu langsung membunuh pendekar pedang bercincin emas itu. Sebelum jiwanya dapat dihancurkan, jiwa itu berubah menjadi aliran cahaya, menghantamnya, dan meledak dengan suara keras. Ledakan, 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 beberapa jiwa meledak berturut-turut di depan 4 pembunuh duri darah alam tubuh emas. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Kamu sangat lemah. Salah satu pembunuh Bloodstone mencibir dan menatap Song Yan. Chu Chen, kamu jauh lebih lemah dari yang kami duga. Begitu kata-kata itu terucap, keempat pembunuh Bloodstone menyerang Song Yan secara bersamaan tanpa peringatan apapun. Mereka mengira kali ini mereka keluar. Mereka akan mati, tetapi di luar dugaan, masih ada peluang untuk sembuh. Mereka harus membunuh Chu Chen sebelum dia sempat menggunakan kekuatan jasa. Song Yan memegang pedang ajaib di tangannya dan benar-benar berlatih keterampilan menjaga kesehatan Tao. Semua kekuatan di tubuhnya terasa terbakar dalam sekejap. Pada saat ini, hatinya menjadi sunyi senyap. Dunia di depan mataku telah kehilangan warnanya. Dia hanya memiliki satu keyakinan tersisa, yaitu melawan pertempuran ini dengan seluruh kekuatannya.
Ini pertama kalinya aku bertengkar demi suamiku. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu akan sangat memalukan. Song Yan memejamkan matanya sedikit, bermandikan cahaya bulan, dan aura keterampilan menjaga kesehatan Tao di tubuhnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Pada saat yang sama, 4 bilah pedang berwarna merah darah menebas ke arah Song Yan. Bersambung.